Karena justru kami melihat pengadilan-pengadilan yang sifatnya formal tidak mampu memberikan keadilan. Mereka pengadil tapi tidak adil. Nah, jadi akhirnya kami harus mencari keadilan sendiri. Dan bagi kami keadilan itu kan bukan sekedar yang ketok itu harus orang yang namanya hakim yang dikasih kepres atau bukan. Tapi bagi kami keadilan adalah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, forum ini, Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini, semua dokumen dan lain-lain itu serius. Dokumennya dokumen hukum semua. Jadi juga bukan sekedar show begitu ya, bukan sekedar gimmick. Semuanya dibuat dengan dokumen hukum yang serius, justru dengan harapan bahwa pengungkapan kebenarannya itu dari versi orang-orang yang selama ini nyaris dianggap nggak ada sebenarnya ya. Dan selama ini mungkin mereka sudah ke pengadilan formal, sebagiannya kalah, sebagian tuh sebenarnya menang loh, tapi nggak dieksekusi sama pemerintah. Jadi akhirnya kami harus mencari keadilan itu sendiri dengan membeberkan segala hal yang kalau di pengadilan formal itu benar-benar diabaikan gitu. Tapi what's next gitu? Kita mengetahui putusan itu tidak berkekuatan hukum. Tidak berkekuatan hukum memang. Tapi apa selanjutnya, apa yang bisa dilakukan dari putusan dari People Tribunal hari ini ya? Apakah nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk misalkan mau dilakukan tuntutan-tuntutan formal gitu lainnya seperti apa? Sangat bisa. Jadi sebenarnya kalau memang ada kekuatan-kekuatan dalam tanda kutip oposisi yang ingin menjadi penyeimbang pemerintah, sebenarnya ini kesempatan baik untuk mereka. Ini semua dokumen udah bagus, alat buktinya, saksinya, ahlinya juga bagus sekali. Semuanya bisa mereka ambil, itu satu yang bisa digunakan. Dan pihak-pihak lain, termasuk kami mungkin, ini kan kami banyak sekali ya organisasinya ya, bisa saja kemudian menindaklanjuti segala pembuktian, segala dokumen yang terungkap di sini di forum-forum lain, mau mungkin forum pembentukan undang-undang nantinya, atau ke pengadilan formal lagi dan seterusnya, tapi bisa dipakai. Dan yang ketiga juga sangat mungkin dan sangat baik kalau ini jadi perhatian dunia internasional. Karena kan sebenarnya ada kovenan-kovenan hak asasi manusia yang sudah kita ratifikasi, itu kan biasanya harus dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya para pelapor internasional itu dari PBB sangat bisa menggunakan forum seperti ini. Karena forum seperti ini bukan rekayasa mengada-ada, ini lazim loh. Lazim digunakan. Dulu itu dari tahun 60-an, ada namanya Russell Tribunal yang mengungkap aktivitas pemerintah Amerika, konteksnya perang Vietnam. Nah, abis itu banyak, bahkan juga pengadilan Jugun Ianfu yang dilakukan Jepang ya, di negara-negara jajahannya. Kemudian di kita sendiri ada yang People's Tribunal waktu itu di Den Haag untuk kasus 65 misalnya ya. Jadi mekanisme ini sebenarnya dikenal juga secara internasional. Nah, makanya kami garapnya secara serius dengan dokumen yang serius, putusannya nanti juga bisa dilihat sangat-sangat serius. Jadi nanti tinggal di pick up, diambil, ditindaklanjuti gitu. Itu yang penting. Tapi ada histori kemenangan nggak sih, maksudnya dalam tanda kutip di People Tribunal sebelumnya ya? Misalkan udah ada putusannya apa, dan pernah nggak sih ada case ya di mana akhirnya itu dibawa ke formal dan akhirnya itu jadi menang kan dari People Tribunal? Ada. Tapi bukannya berarti harus dibawa ke pengadilan formal ya. Ini kan bukan seperti pengadilan lagi. Tapi dia akan menjadi bahan untuk proses politik, proses diplomasi. Contohnya misalnya yang Russell Tribunal itu yang bisa dibilang pertama kali lah itu ya tahun 60-an. Nah itu tuh hasilnya akhirnya mengungkap banyak keterlibatan kejahatan perangnya pemerintah Amerika Serikat. Dan akhirnya banyak mengungkap apa yang terjadi seputar perang Vietnam. Jadi apa yang sekarang ini kita lihat, kritik keras terhadap pemerintah Amerika, itu salah satunya karena model People's Tribunal itu. Jugun Ianfu juga di beberapa tempat membuat pemerintah Jepang, masih ada yang kekeh ya, tapi pada beberapa negara mereka sudah minta maaf atas ya mereka menculik waktu itu para perempuan ya dan dijadikan budak seks mereka gitu ya. Nah itu contoh-contohnya, jadi nggak harus kemudian dibawa ke pengadilan formal lagi, tapi ini adalah bahan yang sangat baik untuk proses politik maupun proses diplomatik yang mungkin terjadi.